Hah? Jangan kamu tanya soal itu lagi ya. Kamu udah pukul aku, Raf. Aku akan laporin kamu ke polisi. Sana kamu laporan ke polisi. Saya nggak takut. Kamu tuh maunya apa sih? Kamu diam di rumah. Jangan ngomong apa-apa. Ngerti kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nino. Ini Mbak Roso. Jadi kedatangan dia ke sini dia mau membuka satu rahasia dan setelah itu dia mau menyerahkan diri ke kantor polisi untuk menebus semua kesalahannya. Maksudnya? Sebelumnya, saya mohon maaf Nyonya. Selama ini, saya merasa dikejar-kejar dosa dan saya ingin bertobat Nyonya. Saya nggak ngerti, Nino. Tentang kematian suami Nyonya. Beliau mati bukan karena serangan jantung Nyonya. Mas Rapi yang meminta saya untuk mengirim santet penyakit yang mematikan Nyonya. Ya Allah. Kenapa kamu mau disuruh membunuh suami saya? Tenang ya. Mbak Roso ini akan membongkar semua kejahatan si Raffi. Karena si Raffi itu belajar ajian jarang goyang sama Mbak Roso ini. Saya juga tidak menyangka selama ini saya mengajarkan Mas Raffi ternyata untuk keburukan. Setelah ini saya akan ke kantor polisi untuk menyerahkan diri saya atas kesalahan-kesalahan saya Nyonya. Suami tante ada di dalam. Dia lagi pergi sama Dinda. Kalau gitu saya pamit Nyonya. Bentar Mbak. Tante, satu hal lagi yang paling penting. Sekarang Mbak Roso udah ngebersihin semua pengaruh negatif ajian jarang goyang yang ada di dalam diri Tante. Tinggal yang ada di dalam diri Dinda yang belum hilang. Ya Allah. Terus Dinda gimana? Saya akan bersihkan Nyonya. Ya udah kalau gitu saya sama Mbak Roso pamit ya Tante. Nino, terima kasih banyak ya Nino. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ada yang janggal dengan meninggal dunianya Mas Guntara. Mas Guntara tiba-tiba jatuh dan meninggal. Dokter bilang itu serangan jantung. Tapi selama hidupnya, Mas Guntara sehat walafiat. Gak pernah punya riwayat serangan jantung. Ya elah, nangis lagi. Nggak capek apa nangis mulu? Kenapa kamu? Kamu kenalkan sama laki-laki yang namanya Mbah Roso. Dari mana dia tahu nama itu? Kenapa? Kamu kaget? Kamu tahu dari mana? Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kamu itu sahabat baik dari suami aku. Tapi aku ternyata salah. Kamu menginginkan aku dan harta suami aku. Kamu nih ngomong apaan sih? Kamu Jaga omongan kamu ya. kamu hanya iblis yang tega membunuh sahabatnya sendiri dengan keji. Kamu santet suami aku. Hanya iblis yang menikahi istri sahabatnya dengan guna-guna. Dan hanya iblis yang menikahi putri kandung dari istrinya. Dari mana kamu tahu semua itu? Tadi laki-laki yang bernama Mbah Roso datang ke rumah ini. Gawat. Mbak Roso tahu dari mana rumah ini? Tolong jawab ya. Apa benar kamu menyuruh Mbah Roso untuk menyatet suami aku? Itu nggak bener. Kamu jangan tutup-tutupin lagi, Raffi. Sebentar lagi polisi akan menjemput kamu ke sini.
polisi nggak akan nangkep aku. Karena emang nggak ada buktinya aku ngebunuh dia. Jadi benar kamu yang membunuh suami aku. Oke, kamu nggak usah teriak-teriak. Dinda, papa kamu dibunuh sama bajingan ini, Dinda. Dia teriak. Saya tampar lagi kamu, yang mau? Dinda. Dia. Dinda, dengerin mama. Papa itu dibunuh sama Raffi. Dia itu bajingan, dia itu pembunuh. Ini kenapa sih? Mah, udah jelas-jelas papa itu meninggal karena serangan jantung, bukan karena dibunuh. Enggak, Dinda. Tadi Nino kesini sama laki-laki yang namanya Mbah Roso. Mbah Roso itu adalah paranormal yang bisa menyatet orang. Dan dia dibayar sama Raffi untuk menyatet papa sampai meninggal. Alah udahlah, Mah. Gak usah percaya sama omongan orang lain. Kita itu harusnya percaya sama omongan Mas Raffi. Nah, Mama dan kamu sudah kena ajian jaran goyang dari Raffi. Dinda, ayo kita buang mama kamu dari sini. Dia mau ngancurin rencana kita. Di mana? Ayo, ikut aku. Kita buang mama kamu ke situ. Habis kita buang, kita beli madu ke luar negeri. Ya udah yuk. Mama aku kenapa ya? Dinda mulai sadar. Siapa nih yang bersihin pengaruh jaran goyang di otaknya? Mama kamu ini bahaya banget. Dia bakal ngacurin pernikahan kita. Nikah? Kita nikah? Gawat. Aku harus buru-buru membuang Fitria sebelum Dinda ngalamin kesadaran penuh. Ma bangun, Ma. Ma bangun. Gimana ini, Dinda? Nanti Dinda jelasin ya, Ma. Ini sekarang kita ke kantor polisi yuk. Dinda habis mukul dia. Dinda takut dia meninggal, Ma. Dinda, ya udah yuk. Mama tenang aja ya. Mama jangan sedih. Dinda baik-baik aja kok, Ma, di sini. Ini semua cuma sementara, Ma. Dinda cuma dikasih ujian kecil sama Allah. Semoga Allah menerima tobat kita ya. Kalau saja bisa, sayang. Mama yang menjalani hukuman ini. Ma, Dinda gak kenapa-napa. Selama di penjara, Dinda mau fokus sama agama, sama ibadah. Biar nanti Dinda bisa hatam Al-Quran, Ma. Iya, sayang. Amin.